Sebagai makhluk hidup, tentu kita akan membutuhkan bantuan dari makhluk hidup lainnya. Tidak hanya manusia, bahkan hewan pun juga membutuhkan bantuan dari hewan lain. Interaksi antara makhluk hidup ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Mutualisme dapat didefinisikan sebagai hubungan antara organisme yang saling menguntungkan. Mutualisme memainkan peran penting dalam ekologi, evolusi, dan ekosistem sekitar. Contohnya hubungan kupu-kupu dan bunga. Sebab kupu-kupu akan menghisap nektar yang ada pada bunga, sedangkan untuk bunga akan mendapatkan bantuan dalam penyerbukan ke tempat lain dari sang kupu-kupu. Namun pada episode kali ini kita tidak akan membahas mutualisme, melainkan kita akan membahas burung oxpecker yang memiliki sifat mutualisme dengan cara memakan parasit yang ada pada hewan lain. Hanya ada dua jenis oxpecker di dunia ini yang tergabung dalam genus Buphagus, yang terdiri dari oxpecker paruh kuning dan oxpecker paruh merah. Genus Buphagus diperkenalkan pada tahun 1760 oleh ahli zoologi dari Prancis yang bernama Mathurin Jacques Brisson. Buphagus berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata dasar baus yang berarti lembu, dan phagos yang berarti makan. Menurut studi terbaru, burung oxpecker memiliki garis keturunan dari hewan purba yang berkerabat dekat dengan keluarga Mimidae atau burung mockingbird. Hal ini menjadikan dua spesies burung oxpecker seperti fosil hidup dan membuktikan bahwa sisa-sisa evolusi masa lalu tersebut dapat memiliki adaptasi yang mencolok dan unik. Ciri khas dari oxpecker paruh kuning memiliki panjang 20 cm dan memiliki bulu bagian atas berwarna coklat polos. Untuk bulu bagian bawah berwarna coklat kekuningan. Di saat oxpecker masih muda, paruh mereka memiliki warna coklat. Dan di saat oxpecker paruh kuning bertambah dewasa, warna dari paruh mereka akan berubah menjadi warna kuning dan ujung paruh mereka akan berwarna merah. Sedangkan oxpecker paruh merah untuk warna bulu dan panjang tubuh hampir memiliki kemiripan dengan burung oxpecker paruh kuning. Namun, kita dapat membedakan kedua spesies ini dari paruh mereka. Burung oxpecker paruh merah awalnya memiliki paruh yang berwarna zaitun gelap, tetapi secara bertahap warna itu akan berubah menjadi warna merah di seluruh paruhnya ketika mereka beranjak dewasa setelah 4 bulan dari masa kelahirannya. Burung oxpecker memiliki sifat monogami, yang artinya mereka hanya memiliki satu pasangan semasa hidupnya. Burung oxpecker akan membangun sarangnya pada lubang pohon yang telah dilapisi bulu dan rumput kering. Oxpecker akan menutup sebagian besar sarangnya dengan kotoran hewan lain untuk menghindari pemangsa agar tidak mendekati sarang mereka. Biasanya burung oxpecker hidup secara berkelompok yang terdiri dari sekitar 5 atau 6 ekor burung. Kelompok ini mencakup satu pasangan pembiakan aktif dan sisanya adalah keturunan atau anak-anak mereka. Musim kawin dari burung oxpecker biasanya terjadi pada musim hujan. Biasanya oxpecker akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pasangannya pada tubuh hewan lain. Dan bahkan oxpecker melakukan perkawinannya pada tubuh hewan lain. Namun seperti pada umumnya, mereka akan meletakkan telur mereka pada sarangnya. Oxpecker paruh kuning rata-rata menghasilkan 2 hingga 3 butir telur, sedangkan oxpecker paruh merah terkadang bertelur hingga 5 butir telur. Dalam masa inkubasi akan memakan waktu sekitar 12 hingga 13 hari. Setelah telur-telur itu menetas, sang induk akan mencegah anak-anaknya hingga dewasa, dan masa itu akan berkisar antara 25 hingga 30 hari. Dalam kelompok tersebut, para burung oxpecker dapat menjadi agresif selama musim kawin. Kedua spesies ini dapat ditemukan di sebagian besar sub-Sahara Afrika. Tepatnya mereka akan hidup di sebagian besar habitat terbuka. Tapi mereka tidak akan dapat ditemukan di gurun dan hutan hujan. Biasanya mereka akan terlihat pada tubuh hewan lain.
Dan hal itu dapat terjadi karena mereka suka mencari makan pada tubuh hewan lain. Kedua spesies burung oxpecker ini akan menghabiskan banyak waktu untuk bertengger pada tubuh hewan yang sama, yang artinya kita mungkin akan melihat kedua spesies burung oxpecker ini sekaligus dalam satu tempat. Seperti yang telah kita bahas di awal, burung oxpecker memiliki sifat mutualisme. Dari semua hubungan timbal balik yang pernah kita lihat, dari semua hubungan itu terdapat satu hal yang menarik, yaitu burung oxpecker dan mamalia besar yang menjadi inangnya. Burung oxpecker hidup berhubungan dengan banyak spesies herbivora, mulai dari babi hutan, impala, jerapah, kerbau, dan bahkan badak. Oxpecker akan menghabiskan waktu siang hari mereka untuk mencari makan di tubuh inangnya, yaitu kutu dan parasit. Kedua spesies yang berbeda ini akan mendapatkan keuntungan mereka masing-masing. Untuk oxpecker akan mendapatkan makanan yang berlimpah, sedangkan untuk inangnya akan mendapatkan keuntungan dengan bersihnya tubuh mereka dari kutu dan parasit. Bagi inangnya, kehilangan darah karena parasit akan mengakibatkan hilangnya banyak energi, dan itu akan merugikan inangnya dalam menghindar dari predator atau aktivitas sehari-hari. Namun, oxpecker tidak dapat menghilangkan semua kutu pada inangnya, karena mungkin terdapat ribuan kutu pada seekor hewan besar. Tapi, oxpecker telah mengendalikan perkembangbiakan kutu hingga ke tingkat yang besar, dan mencegah jatuhnya kutu yang berlebih ke lingkungan sekitar. Tidak hanya itu saja, oxpecker memberikan manfaat lain bagi inangnya. Mereka akan memberikan alarm peringatan pada inangnya ketika ada predator yang ingin memangsa inangnya. Karena biasanya burung memiliki kewaspadaan yang cukup tinggi dari hewan lain. Oxpecker akan membuat keributan dan segera memberikan peringatan kepada inangnya akan ancaman yang mendekat seperti singa atau hyena atau predator lainnya. Sebuah penelitian baru-baru ini mengatakan bahwa seekor badak yang sering ditemani oleh burung oxpecker akan cenderung menghindari tembakan dari pemburu liar. Seperti halnya ancaman lainnya, burung oxpecker akan membunyikan alarm peringatan jika ada manusia mendekat, sehingga meningkatkan peluang badak untuk menghindari pemburu liar. Pada umumnya, hubungan antara oxpecker dengan hewan herbivora saling menguntungkan. Namun, pada kasus tertentu dapat mengarah pada parasitisme. Hal itu memiliki alasan, karena oxpecker sangat suka memakan darah. Mereka akan mematuki luka yang ada pada tubuh inangnya. Dalam melakukan hal itu, luka yang ada pada inangnya akan tetap terbuka, dan itu akan rentan terhadap infeksi. Karena terkadang oxpecker memakan darah inangnya, hal itu menyebabkan konflik antara oxpecker dan para peternak. Karena hal itu, sebagian besar manusia memburu burung oxpecker. Pada tahun 1900-an, para peternak menggunakan cairan yang mengandung organofosfat, dan cairan itu akan dioleskan pada tubuh hewan. Karena alasan itulah yang menjadi penurunan populasi dari burung oxpecker. Oleh karena itu, harus ada upaya terus-menerus untuk bekerja sama dengan para peternak untuk menemukan solusi terhadap masalah ini. Dalam beberapa kasus telah terjadi pemindahan burung oxpecker dari wilayah tertentu dan merelokasi mereka ke tempat yang jauh dari peternakan. Dengan mengenal burung oxpecker, kita jadi tahu kalau sebuah hubungan akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi masing-masing. Tapi dalam sebuah hubungan juga dapat menguntungkan satu pihak saja dan merugikan bagi pihak lainnya. Jadi bagi kita manusia yang telah diberikan akal untuk berpikir, carilah hubungan yang sama-sama menguntungkan. Dan jangan gunakan akal pikiranmu untuk merugikan orang lain. Kamu tidak akan tahu di masa akan datang mereka yang telah kamu rugikan, mungkin saja dia akan menjadi orang yang sukses dari dirimu.
Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, like video ini dan share pada keluarga kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di episode berikutnya.